jamaah Masjid Al-Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Apapun keadaan kita wajib bersyukur karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan sesuatu yang lebih buruk lagi kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan itu karena kasih sayangnya kepada kita. Maka kita wajib untuk bersyukur meskipun bagi yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang sedang mendapat masalah, sedang mendapat ujian dan cobaan, yang sedang mendapat musibah, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita nyatakan di dalam zikir-zikir kita. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Dalam keadaan apapun, suka maupun duka, kita wajib bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, pagi ini kita akan bicara tentang azan dan iqamah. Barangkali sudah pernah disampaikan oleh para ustadz yang lain, ini untuk mengulang kaji aja. Seandainya sudah pernah disampaikan. Adzan dan iqamah ya. Kalau ada adzan ya ada iqamah. Adzan dan iqamah ini disyariatkan untuk sholat fardu, yang fardu ain, yang 5 itu saja, tidak termasuk fardu kifayah. Ya, sholat jenazah itu tidak disunnahkan untuk adzan dan iqamah. Untuk sholat sunnah dan sholat jenazah itu namanya nidaun, ya. Secara bahasa sebetulnya artinya sama. Adzan dan nida itu sama, seruan artinya. Adzan itu ya seruan, nida artinya juga seruan. Tetapi secara teknis kedua istilah ini digunakan untuk dua hal yang berbeda ya. Kalau seruan untuk sholat fardu yang 5 waktu itu disebut adzan. Kalau seruan untuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah termasuk sholat jenazah itu namanya nida ya, nida. Makanya kalau tarawih itu kita ada bilalnya, as-sholatu jami'ah, minimal seperti itu. Kalau biasanya kita ditambah ya Pak ya, dilengkapi ya. Bukan usolli jami'ah, bukan ya, tapi sallu atau as-sholatu jami'ah. Sallu jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Itu ajakan untuk sholat sunnah berjamaah, namanya nida. Kalau untuk panggilan, seruan sholat wajib itu namanya adzan ya, namanya adzan. Makanya nggak ada kita kalau mau sholat jenazah adzan dulu ya, nggak ada. Tapi cukup dengan nida. Sholat Idul Adha
Idul Fitri itu nida, ya, yang disunnahkan berjamaah, sholat sunnah itu disunnahkan ada nidanya. Adzan dan iqomah ini Bapak Ibu sekalian itu belum ada pada periode Makkah. Sholat 5 waktu itu kan diwajibkannya di Makkah. Tapi pada saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, itu belum ada azan karena belum ada jamaah. Jadi sholat berjamaah itu baru disyariatkan pada periode periode Madinah. Pada periode Makkah itu belum disyariatkan karena waktu itu sholatnya masih sendiri-sendiri, sholatnya masih sembunyi karena tidak ada jamaah dan karena juga tidak ada adzan, ya. Kalau adzan itu ya sama dengan bunuh diri gitu ya, karena orang-orang kafir Quraisy itu akan mendatangi siapa saja yang diketahui mengikuti agama Muhammad, apalagi melaksanakan sholat pakai azan, ketahuan ya dibunuh. Makanya sholatnya masih sendiri-sendiri di rumah, tidak berjamaah, belum ada azan, belum ada iqomah. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, baru dimulailah syariat azan ini. Ya. Pada awalnya ketika awal mula kedatangan beliau dan para sahabat di Madinah, itu mereka buat macam-macam lah untuk mengajak para sahabat yang lain sholat berjamaah. Jadi azan itu bukan tanda masuknya waktu sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi adzan itu bukan tanda masuknya waktu sholat. Tanda masuknya waktu sholat itu adalah posisi matahari, ya. Posisi matahari. Kalau subuh ini masih terkait dengan posisi matahari juga, namanya fajar shodiq. Jadi azan itu adalah ajakan, seruan untuk sholat berjamaah, ya. Nah, kita azan itu kan biasanya setelah masuk waktu sholat, ya. Setelah masuk waktu sholat. Kalau di Indonesia itu biasanya diberi waktu ihtiyat, waktu kehati-hatian sekitar 2 menit. Jadi bukan tanda masuknya waktu sholat, ya, tapi ajakan untuk sholat berjamaah. Jadi dulu karena tanda atau ajakan sholat berjamaah itu macam-macam kreasi dari para sahabat, ya, maka kemudian di suatu malam Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah untuk menyepakati tanda apa yang akan digunakan untuk mengajak orang sholat berjamaah. Maka muncullah banyak gagasan. Ada yang musul, udah ada salah satu di antara kita yang naik ke bukit lalu teriak as-shalah as-shalah gitu. Ada juga yang mengusulkan kita nyalakan api di bukit. Ya, ada yang mengusulkan udah bikin kentongan saja. Bikin kentongan. Jadi kentongan ini bukan apa ya? Bukan khas Indonesia, enggak. Bukan budaya
Indonesia. Kentongan itu sudah muncul pada saat itu, malam rapat ketika Rasulullah dan para sahabatnya rapat untuk menyepakati tanda apa yang akan mereka gunakan untuk memberitahu sholat jamaah. Akhirnya disepakati udah bikin kentongan saja. Kentongan tahu ya Bapak Ibu ya? Kentongan itu apa ya? Adiknya beduk. Di sini nggak ada ya, beduknya aja yang ada. Kalau di musola di Jawa itu pakai kentongan biasanya. Kalau di masjid ada kentongan, ada beduk. Jadi disepakati udah pakai kentongan saja. Nah, ketika malam itu rapat selesai, ya, setelah rapat itu ada seorang sahabat bermimpi namanya Abdullah bin Zaid. Namanya Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya itu dia ketemu dengan seorang kakek yang berpakaian serba putih. Kakek ini bawa kentongan. Kakeknya tadi dalam mimpi tadi itu bawa kentongan. Itu tentu malaikat ya. Bawa kentongan, lalu terjadilah dialog antara kakek itu dengan Abdullah bin Zaid. Ditanyalah sama Abdullah bin Zaid nih, kayak mau kemana ini? Kok bawa kentongan ini? Boleh nggak kentongannya saya beli? Boleh nggak kentongan kakek ini saya beli? Lalu kakek ini bertanya, emang mau Anda gunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid menjawab, akan kami gunakan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Oh gitu. Gini aja, mau nggak kamu saya ajari kalimat-kalimat yang lebih baik dibanding dengan kentongan ini, kata kakek tadi. Dan tentu Abdullah bin Zaid menerimanya. Lalu diajarkanlah kalimat-kalimat yang sekarang ini kita kenal dengan nama azan. Jadi diajarkanlah oleh kakek tadi kepada Abdullah bin Zaid kalimat-kalimat yang hari ini kita sebut dengan azan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Jadi jangan bilang lagi kentongan bid'ah ya ini. Kentongan bid'ah ini enggak ada pada masa Rasulullah dulu. Rapatnya itu kesepakatannya mau buat kentongan. Cuman belum jadi dibuat. Malam itu Abdullah bin Zaid mimpi ternyata. Ya. Pagi-pagi hari dia segera mendatangi Rasulullah dan menceritakan mimpinya tadi. Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang datang mengajari kamu kalimat-kalimat azan. Maka kemudian Rasul memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk memanggil Bilal. Itu ajarkan kalimat azan itu kepada Bilal, karena suara Bilal itu lebih merdu daripada suaramu. Ya. Jadi meskipun yang dapat mimpi itu Abdullah bin Zaid, tapi yang disuruh mengumandangkan azan itu bukan Abdullah bin Zaid tapi Bilal bin Rabah yang suaranya terkenal merdu. Maka azan itu kemudian dikumandangkanlah oleh Bilal pada saat masuk waktu sholat berikutnya. Begitu terdengar oleh para sahabat azan Bilal tadi itu, banyak ternyata di antara para sahabat itu yang
datang kepada Nabi. Umar datang, sahabat yang lain datang, menyampaikan, ya Rasul, demi Allah, semalam kami mimpi diajari kalimat-kalimat itu oleh seorang kakek. Ternyata malam itu setelah rapat itu ada beberapa puluh orang sahabat yang mimpinya itu sama, ketemu dengan kakek tadi bawa kentongan itu. Mimpinya sama persis, beberapa puluh orang. Kalau dalam kitab itu disebut dengan bid'ata asyar, beberapa puluh orang. Ya, mimpinya sama. Maka yang menjadi dalil dari adzan itu ya bukan mimpi tadi, tapi pengakuan Nabi terhadap kalimat-kalimat itu sebagai kalimat-kalimat adzan. Namanya kalau di dalam ilmu hadis disebut dengan sunnah taqririyah atau hadis taqriri. Ya, hadis yang berupa keputusan atau persetujuan Nabi terhadap peristiwa yang dilakukan oleh atau dialami oleh sahabat. Beliau setuju. Nah, itu namanya hadis taqriri. Ya. Nah, adzan yang diajarkan oleh kakek tadi itu belum ada kata hayya 'alas shalah. Jadi subuhnya belum ada hayya apa? Bukan hayya 'alas shalah ya. As-shalatu khairum minan naum. Belum ada kalimat as-shalatu khairum minan naum. Itu datang belakangan ketika suatu pagi Bilal mengumandangkan adzan subuh dan Nabi belum keluar dari kamarnya. Kalau rumah Nabi itu kan kamar ya, satu kamar kecil gitu. Nah, pintu keluarnya ya lewat masjid gitu. Sehingga kalau keluar dari rumah itu pasti lewat masjid. Ini adzannya sudah mau selesai, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Nabi enggak keluar-keluar ke masjid. Maka kemudian Bilal mengambil inisiatif untuk menambah ucapan as-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya. Habis itu Nabi keluar dari masjid. Ya, beliau bukan belum bangun tapi belum keluar masjid. Kan sahabat itu was-was ya, kalau Nabi enggak keluar masjid gimana nanti, siapa yang ngimami? Enggak kayak kita kan, kalau kita kan banyak cadangan ya. Pak imam enggak datang banyak, ada imam 1, imam 2, imam 3 ya, atau sampai 5 imamnya di satu masjid itu. Jadi serepnya banyak. Tidak juga yang tidak imam juga siap ngimam. Kalau dulu zaman Nabi kalau enggak diperintah Nabi enggak berani. Kalau Nabi masih hadir, masih ada, itu tidak ada yang berani ngimam. Ya. Kalau dalam catatan sejarah kan hanya Abu Bakar yang diperintahkan untuk mengganti beliau imam menjelang wafatnya beliau, karena sakitnya sudah payah sehingga beliau tidak mampu mengimami lagi. Jadi pernah Rasulullah itu ngimami sambil duduk, ya, ngimami sambil duduk. Jamaahnya nggak boleh duduk, ya, harus berdiri. Jadi yang lain berdiri, makmumnya berdiri. Nabi karena nggak mampu lagi berdiri, ngimam sambil duduk. Ya. Tapi ada satu hari yang beliau benar-benar nggak bisa ngimam. Itu kemudian disuruh oleh beliau Abu Bakar untuk mengganti beliau mengimami sholat. Ya.
Nah, perintah inilah yang kemudian suatu hari ketika Rasulullah wafat itu dijadikan sebagai dasar untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Jadi ada hubungannya ya, kepemimpinan di dalam sholat dengan kepemimpinan dalam pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat. Oh, ini dulu yang disuruh ganti itu Abu Bakar. Maka sudah selayaknya Abu Bakar juga yang mengganti beliau sebagai kepala pemerintahan. Makanya beliau diangkat sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Jadi ucapan as-salatu khairum minan naum itu adalah ide atau kreasi dari Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah. Ya. Kan enggak disuruh Nabi itu berarti bid'ah itu gitu ya. Enggak gitu juga. Enggak semuanya bid'ah nanti. Ya, jadi ukurannya dalil ya. Hukum itu ukurannya dalil, bukan dulu Nabi pernah melaksanakan enggak, bukan itu. Ukurannya bukan itu, tapi ukurannya dalilnya ada atau tidak ya. Dan ternyata ide dari Bilal ini disetujui oleh Nabi. Siapa tadi yang adzan nambah-nambah as-salatu khairum minan naum? Kata Bilal, saya ya Rasul, saya khawatir Anda belum bangun. Makanya disindirlah sama si Bilal ini. Ya sudah kalau begitu tetapkan kalimat itu dalam setiap adzan subuh kamu, kata Rasulullah. Maka sampai sekarang ada tambahan itu as-salatu khairum minan naum. Kalau di tradisi kita ini ada anggapan yang keliru. Anggapan yang keliru. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Ustadz itu gitu. Enggak boleh panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Enggak boleh. Kenapa? Nanti tidurnya tambah nyenyak. Nah, itu tuh. Makanya jangan panjang-panjang. Itu bukan serius Bapak Ibu ya. Itu guyonan saja. Ya. Nah, namanya juga Ustadz kan perlu jok-jok ya, perlu guyonan ya. Biar pendengarnya tidak ngantuk. Tapi itu bukan alasan yang sesungguhnya. Ya, yang jok ya kita harus perlakukan sebagai jok, sebagai guyonan, bukan sebagai ketetapan dari syarak, ya kan? Kenapa nggak boleh dipanjangkan? Karena memang tidak ada alasan untuk memanjangkan. Itu kalau kita belajar tajwid itu namanya mat lain ya. Yang panjangnya itu maksimal 2 harokat ya, makanya cukup as-salatu khairum minan naum. Nah, udah cukup gitu aja, bukan dipanjang-panjangkan, itu kelebihan nanti ya. Ya bukan mat arid lis sukun. Kalau mat arid lis sukun ya bisa 6 harokat, 3 alif ya kan gitu. Nah, itu guyonan. Kadang-kadang kita memahaminya serius gitu ya. Padahal yang dimaksud Pak Ustadz itu ya untuk guyon saja biar tidak ngantuk gitu. Tapi secara fikih tajwid ya begitu. Memang tidak boleh terlalu panjangkan ya. Memang hukum tajwidnya seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah.
Adzan ini keutamaannya melebihi keutamaan imamah. Jadi orang yang adzan dan iqomah itu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan imam. Bukan derajat sosialnya, bukan. Tapi di mata Allah, keutamaan orang yang adzan dengan keutamaan orang yang mengimami sholat itu lebih tinggi derajat orang yang adzan. Ya, ini didasarkan pada ayat Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha qala innani minal muslimin. Jadi lebih utama yang adzan dibanding dengan yang mengimami sholat. Tapi sama-sama utama. Yang makmum ya utama juga, ya, dapat keutamaan juga. Pahalanya 27 derajat. Kalau imam itu 20 derajat plus ada bonus keutamaannya lagi sebagai imam, karena lebih capek imam itu ya Pak. Kalau makmum kan enggak ada baca surat-surat gitu ya, enggak ada ya. Kalau makmum enggak perlu ya Bapak Ibu ya. Cukup mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau sholat jamaah, makmum tidak perlu membaca surat ya, cukup membaca Al-Fatihah. Makanya keutamaannya berbeda. Kemudian kalau imam itu kan ada banyak syaratnya, itu ada kriterianya. Kalau makmum kan nggak ada. Semua orang boleh jadi makmum, tapi untuk jadi imam itu tidak boleh sembarang orang, tidak boleh semua orang, tapi orang-orang tertentu yang memenuhi syarat. Nah, sebaiknya orang yang adzan dengan yang iqomah itu satu. Kalau yang adzan Pak Zainal, ya nanti yang iqomah juga Pak Zainal. Jangan diganti, jangan ganti orang. Ya, jangan ganti orang. Nah, mengenai keutamaan orang yang adzan ada disebutkan dalam satu hadis, nanti di akhirat itu lehernya akan dipanjangkan. Lehernya akan dipanjangkan. Kalau di dunia ini yang apa? Lehernya panjang sama pendek sama enggak itu? Cakep yang panjang ya, kata orang. Lebih enak dilihat yang lehernya panjang. Terus di akhirat apa ini untungnya? Di akhirat lehernya dipanjangkan itu. Nah, ternyata itu ada penjelasannya. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di satu tempat di satu waktu, matahari diturunkan, katanya hanya berjarak 1 jengkal saja dari kepala kita itu. Itu keringatnya kayak apalah gitu. Kita sekarang aja yang jauhnya berapa ribu kilometer ya, itu keringatnya masih bercucuran kalau kita di bawah terik matahari. Nah, nanti itu cuman sejengkal jaraknya itu. Maka terjadilah banjir keringat sehingga orang-orang itu terendam oleh keringatnya sendiri. Nah, disinilah orang-orang yang adzan itu enggak tenggelam karena lehernya panjang gitu. Lehernya panjang. Yang ini serius nih Bapak Ibu ya. Serius ini. Saya dulu juga bingung memahami hadis ini apalah maksudnya ini.
lehernya dipanjangkan tuh apa pula untungnya ini. Ternyata saya baru dapat penjelasan itu dari kitabnya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu ada penjelasannya seperti itu. Jadi saat orang nanti tenggelam dengan keringat masing-masing, orang yang adzan itu tenang aja dia, lehernya masih nggak tercapai oleh keringat itu, sehingga aman selamat dia. Makanya adzannya jangan dimonopoli, digilir. Ya. Ambonak juga ya, leher panjang lah. Ibu-ibu ikut suami kelapa. Ya, ibu-ibunya makanya bapaknya suruh adzan, suruh belajar adzan, suruh suaranya yang elok dikit, biar nanti baca gendol sama suaminya. Ya kan, masuk suaminya nggak ngajak istrinya nanti di surga, kan rugi juga. Makanya kan yang meninggal sebelum menikah, nggak nikah meninggal ini di akhirat nanti rugi dia. Karena masuk surga tapi jomblo kan nggak enak, pasti nggak enak. Itu ada hadisnya, bukan ngecap-ngecap saya ya. Ada hadisnya. Kalau di sini di kitab ini ya, itu dijelaskan panjang lebar itu. Jadi derita bujangan yang meninggal sebelum menikah itu walaupun masuk surga masih menderita. Ya. Ya kan nggak enak di surga tapi jomblo kan gitu ya. Mau ngapain juga ini. Bapak ibu yang pernah haji yang nggak bawa istri itu sama itu, mirip-mirip lah. Haji tapi nggak bawa bini, nggak bawa suami, itu di sana nelangsa gitu. Di situ nih kawan pada bawa istri, gandeng suami gitu, sendirian nih kayak orang nggak fokus gitu ya. Kasihan, makanya kalau haji bareng. Jadi itu hikmahnya bagi orang yang adzan. Kemudian Bapak Ibu, kita di dalam Islam itu tidak mengenal adzan estafet. Adzan estafet itu adzan sambung menyambung. Muadzin pertama misalnya sampai asyhadu alla ilaha illallah, kemudian nggak bisa melanjutkan karena suatu alasan. Ya, waduh, mules ini. Kemudian lari ke belakang, ayo tolong gantikan ini, lanjutkan adzan aku. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu ya, tidak ada adzan estafet. Kalau terjadi halangan seperti itu, maka penggantinya harus memulainya dari awal lagi. Ya, tidak boleh melanjutkan. Ya, kalau wali kota boleh. Wali kotanya meninggal, wakilnya naik melanjutkan sampai periodenya habis. Kalau adzan nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Harus dimulai dari awal lagi. Kemudian adzan ini di sini diterangkan selain untuk memanggil orang sholat berjamaah, juga disunnahkan dibaca dalam keadaan tertentu. Misalnya pas terjadi banjir bandang, disunnahkan mengumandangkan adzan.
badai, tornado misalnya. Sini nggak ada ya. Angin ribut itu disunahkan juga mengumandangkan adzan. Orang kesurupan sunnah diadzankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kiri. Bahkan anak yang nakal ini ngingilan nih anak-anaknya ini ya. Bandelnya minta ampun ya, sunnah diadzankan di telinga kanan, iqomah telinga kiri. Apa lagi? Bayi yang baru lahir diadzankan sebelah kanan, iqomah sebelah kiri. Nah, ada tradisi memasukkan ke liang lahat ya. Udah diletak, sudah diposisikan ke arah kiblat. Mayat itu wajib menghadap kiblat Bapak Ibu ya. Wajib menghadap kiblat. Jidatnya ditempelkan ke tanah, jari jemari kakinya juga ditempelkan ke tanah. Makanya biasanya apa? Ikatan paling atas dan paling bawah itu dibuka. Nah, itu ada mitosnya juga Bapak Ibu. Kalau enggak dibuka, ini jenazah ini akan jadi pocong. Nah, itu mitos itu. Jadi pocong. Nah, itu tidak benar. Yang benar ya karena posisi jenazah di dalam liang lahat itu dikiaskan pada posisi orang yang sedang sujud. Jidatnya nempel ke tanah, ujung kakinya juga nempel ke tanah. Makanya kan nggak sah orang sujud kakinya diangkat sepihak, itu nggak sah kan ya? Atau diangkat kedua-duanya, lebih tidak sah lagi. Harus menempel ke tanah. Makanya kalau mayat sudah dimasukkan ke liang lahat menghadap kiblat, jidatnya ditempel ke tanah, ujung kakinya juga menempel ke tanah. Itu wajib. Kalau ada mayat yang dikuburkan tidak menghadap kiblat, wajib dibongkar. Ya, wajib dibongkar selama belum rusak atau membusuk. Kalau sudah membusuk ya haram, nggak boleh dibongkar. Karena membongkar kubur itu haram Bapak Ibu. Makanya nggak usah lah dipindah-pindahkan, itu nggak usah, nggak boleh itu. Kubur nggak boleh dipindahkan. Kecuali kalau misalnya di tepi sungai nak hanyut, nah itu baru boleh karena ada alasan syar'i. Ini tinggal sedikit lagi nih, kalau nggak dipindah nih 2 bulan lagi bakal hanyut. Nah itu boleh dipindahkan. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i nggak boleh dipindahkan. Ya, masa kubur Dato ambo di pinggir nian ini katanya. Tidak rela ambo pindahkan ke tengah. Itu tidak boleh. Nah, untuk yang terakhir itu khilaf. Ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah karena dikiaskan dengan waktu lahir ya, ada yang mengatakan tidak disunnahkan karena tidak ada dalilnya. Nah, monggo ya pakai yang mana aja. Kalau mantepnya diazankan ya udah diazankan. Dalilnya apa? Kias. Dalilnya apa? Kias, dikiaskan saat dia lahir ke bumi. Maka saat dia mau masuk ke bumi ya diadzan iqomahkan juga ya. Tapi ini artinya pendapat di dalam mazhab Syafi'i saja itu ada perbedaan pendapat ya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan kedua-duanya. Baik, kemudian azan itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat
yang bersangkutan kecuali adzan subuh. Ya. Adzan subuh itu ada dua. Adzan subuh ada dua. Adzan pertama itu dikumandangkan atau boleh dikumandangkan setelah lewat tengah malam. Jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 boleh. Itu. Cuman kalau nanti di Masjid Al-Huda ini mau dipraktekkan, dikasih tahu dulu jamaahnya. Kalau tiba-tiba setelah dengar ceramah ini Pak Zainal jam 3 malam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, cuci muka dulu kan. Ini tidak nengok jam Pak Zainal. Kalau di Berang orang banyak, kasih tahu dulu, ya. Sepakati, ya, disepakati. Jadi apa-apa itu ya disepakati dulu. Kalau nggak disepakati nanti dia mau orang banyak. Orang baru nak tidur, adzan. Nah, adzan kedua baru setelah masuknya waktu subuh, ya. Jadi nggak boleh sebelum masuk waktu sholat kita sudah mengumandangkan adzan, nggak boleh, nggak sah adzannya itu, harus diulang lagi. Jadi jangan misalnya tukang adzannya nih agak gimana gitu kan. Ambo nak jadi orang yang pertama mengumandangkan adzan di kota Bengkulu ini, maka kemudian curi start 3 menit sebelum orang adzan dia adzan duluan. Nah, itu enggak boleh itu, karena belum masuk waktu sholat. Ada beberapa kekeliruan di dalam adzan, ya. Ada kesunahan menempelkan, bukan menempelkan, ya. Yang benar itu memasukkan telunjuk jari kanan dan kiri, jari tangan kanan dan kiri ke lubang telinga. Itu sunnahnya. Jadi tidak ditempel begini Bapak Ibu, ya. Tidak ditempel telapak tangannya ini, bukan ditempelkan di daun telinga ini. Bukan seperti ini. Nah, tapi ini yang telunjuknya ini yang dimasukkan ke lubang telinga kita. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ininya telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Tidak diluruskan saja model ini, enggak. Ya. Itu hanya berlaku untuk azan saja. Saat iqomah tidak disunnahkan. Jadi kalau iqomah tangannya dilepas ke bawah saja. Tapi kalau azan telunjuk tangan kita dimasukkan ke lubang telinga. Gunanya untuk apa? Agar suaranya itu lebih bulat, enggak pecah gitu ya. Lebih nyaring suaranya. Kemudian pas membaca hayya 'alas shalah itu disunnahkan wajahnya dipalingkan ke kanan. Ya. Pas hayya 'alas shalah. Kira-kira beginilah. Hayya 'alas shalah. Itu beriringan ya dengan suara kita. Jangan dipalingkan ke kanan dulu baru hayya 'alas shalah itu. Ya. Tapi beriringan, mengiringi suara. Kalau hayya 'alal falah disunahkan menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Ini dadanya tetap menghadap ke kiblat. Ya, jangan badannya yang diputar ya. Mukanya saja, lehernya saja yang diputar. Ya. Itu lil itba dalilnya itu, karena mengikuti perintah Nabi. Dulu sebetulnya Bapak Ibu, kenapa menoleh ke kanan dan ke kiri? Itu untuk
memberikan isyarat, memberitahu kepada orang banyak bahwa yang bersangkutan itu sedang azan. Itu dulu maksudnya seperti itu. Tapi kemudian ini tidak dilarang, tidak dibatalkan oleh Nabi. Ya, sekarang kan ada pengeras itu tanpa noleh kanan kiri pun orang juga tahu kalau itu sedang adzan. Ya. Tapi karena itu tidak dibatalkan oleh Nabi, maka kita tetap disunnahkan melakukannya dengan dalil ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam pelafalan itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling bagus. Akbar itu dimatikan, disukunkan roknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak boleh didhammahkan, disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Yang enggak boleh itu kalau rok pertamanya kata akbar itu difathahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Yang boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rok pertamanya itu dibaca dhammah. Yang paling bagus dibaca sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau boleh yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang salah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu salah. Yang kedua kesalahannya itu memanjangkan ba pada kata akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu salah itu, Bapak. Dan itu merusak makna. Kalau akbar itu artinya maha besar. Kalau akbar dengan alif, dengan dipanjangkan, itu artinya, mohon maaf, artinya itu jelek. Artinya itu menstruasi, Bapak Ibu. Artinya itu haid, jauh sekali. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu apa artinya? Kan rusak artinya ya. Jadi jauh perbedaan artinya, itu jauh, merusak makna. Maka ini tolong diperhatikan, jangan karena ingin supaya sama panjang semua gitu huruf terakhirnya, lalu akbar juga dipanjangkan. Itu nggak boleh karena merusak makna. Akbar ya dengan alif, dengan huruf mad, huruf panjang, itu artinya haid atau menstruasi. Jauh sekali maknanya. Asyhadu, kadang orang bacanya asyhadu. Asyhadu, hak itu kan huruf dalam, dadanya harus bergetar kalau mengucapkan huruf hak. Kalau belum bergetar berarti belum benar. Asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Saya kira kalau yang lain-lain kami yakin sudah tidak ada masalah ya. Nah, itu yang akbar tadi itu yang tolong betul diperhatikan saat adzan. Nah, kita berharap kita saling menyapa ya, kita saling mengingatkan ya. Nanti kalau ada adzan yang kurang tepat itu ya tolong diingatkan, dan tolong jangan tersinggung. Itu demi agama kita, demi kebaikan kita bersama ya. Nanti kalau yang ada adzan yang kurang pas,
ada Pak Imam mengingatkan, atau muadzinnya, Bilalnya mengingatkan, atau ada jamaah yang mengingatkan, mestinya kita berterima kasih. Jangan tersinggung lah. Namanya juga orang itu pasti ada saja kekurangannya. Ada saja kekurangannya. Ya. Yang kiai, yang ustadz juga masih kadang lupa kita itu. Jadi kita memang butuh nasihat dari siapa saja, dari orang lain. Kan berarti nanti kalau sudah kiai ustadz nggak perlu nasihat itu ya enggak. Ya. Saya ya kalau soal fikih itu agak sedikit paham lah. Tapi ketika saya dapat musibah itu anak saya meninggal itu saya nggak kepikiran, nggak ingat untuk menghadap kiblatkan jenazahnya. Nggak ingat saya. Sampai datang ibu-ibu ngingatkan, Pak, ini anaknya posisinya nggak menghadap kiblat. Saya baru ngeh gitu. Baru, oh iya, astagfirullah. Padahal itu kan pengetahuan umum ya Bapak Ibu ya. Yang tidak spesial orang yang alim itu enggak. Orang awam pun tahu semua. Dan yang mengingatkan itu ya orang awam. Pak, ini jenazahnya enggak ngadep kiblat ini. Baru kita sadar. Iya ya, salah kita. Nah, makanya janganlah jangan kita tabu lah, diingatkan itu jangan tabu. Soal seolah-olah kita membuat orang lain malu, mempermalukan. Anak yang kayak gitu tuh saya mohon betul dihilangkan. Karena kita bicara soal agama. Seluas apapun ilmu kita itu masih ada yang kurang. Sehebat apa kita punya lupa. Kadang yang nggak sadar seperti tadi, benar-benar nggak sadar. Padahal itu kan pengetahuan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita tertimpa itu kadang kita lupa. Kita butuh nasihat dari orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama ya, azan ini menjadi syiar ya. Kami mengingatkan yang belum pernah azan seumur hidup, bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak usah. Yang belum pernah azan seumur hidup, maka mulai hari ini azanlah, karena berdosa. Orang yang seumur hidupnya nggak pernah azan itu berdosa. Ya. Karena itu kok dosa kan? Itu sunnah gitu loh, sunnah ya, sunnah. Ibu-ibu yang pernah. Nah, ibu-ibu kelak itu bergelantung di leher suaminya aja kelak itu aman lah ibu-ibu. Maka bapaknya suruh azan Bu ya. Numpang aja kelak pakai bapaknya. Sama dengan sholat Idul Fitri itu yang seumur hidupnya enggak pernah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, maka berdosalah dia. Ya. Jadi ada kaidah hukum Islam itu begini. Perkara sunnah itu kalau ditinggalkan terus-menerus maka akan berubah statusnya menjadi perkara wajib. Ya. Idza kana al-fi'lu manduban bil juz'i kana wajiban bil kulli. Kalau perkara yang sunnah itu ditinggalkan secara terus-menerus, maka akan berdosalah yang meninggalkan itu, karena statusnya akan menjadi wajib. Makanya yang belum pernah mencoba ibadah-ibadah sunnah itu dicoba. Seumur hidup nggak pernah tahajud, dosa Pak Bu. Seumur hidup belum pernah sholat duha, dosa kita itu. Ya, sekali aja lah minimal seumur hidup pernah sholat duha, pernah sholat tahajud, biar nggak berdosa lagi. Pernah puasa Senin, pernah puasa Kamis gitu ya. Sholat Id,
berkurban, ya itu jangan tidak sekali seumur hidup, karena kalau ditinggalkan sama sekali kita menjadi berdosa. Sama dengan kaidah tentang makruh, idza kanal fi'lu makruhan bil juz'i kana mahdzuran bil kulli. Perkara yang makruh kalau dilakukan terus menerus maka akan meningkat statusnya menjadi haram. Makan jering, jengkol, kabau tiap hari, tidak kenal pagi, siang, petang, jering itulah, maka jadi haram hukumnya. Ini maaf ya, yang punya kebun jengkol luas, bukan maksudnya apa. Yang dagang jengkol tetap jalan, tapi diingatkan kalau bapak atau temu ibu ini tiap hari dia ke pasar beli jengkol tuh lah. Nah, diingatkan, Bu, maaf ya Bu, jangan tiap hari beli jengkolnya. Kata Suwarjin tuh jadi haram. Ya, boleh diingatkan. Jadi kita buat biasalah, ingat mengingat ini menjadi tradisi kita. Diingatkan yang baik, alhamdulillah. Untung masih ada yang peduli sama kita. Jadi yang merokok, nah itu ya jangan tiap hari. Yang makan jering, jengkol jangan tiap hari. Nah, ini. Jadi dikasih jeda lah. Sehari merokok, 2 hari dah. 3 hari merokok, 5 hari dah. Baik, saya kira itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, ibu-ibu dulu ya Pak. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Itu sama saja salahnya. Asyhadu alla gitu ya. Itu banyak sekali lah kesalahan-kesalahannya, itu juga salah itu Bu. Nggak boleh merusak makna itu. Kalau asyhadu itu aku bersaksi. Kalau asyhadu itu nggak ada dalam kalimat bahasa Arab, itu nggak ada. Kata asyhadu itu nggak ada. Yang ada ishhadu. Kalau asyhadu itu salah, ya, nggak ada di dalam bahasa Arab itu kalimat seperti itu. Ya tambah rusak juga jadinya itu. Bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Korea itu ya. Asyhadu. Asyhadu Allah itu salah juga. Allah. Ada yang la-nya dipendekkan, itu tambah salah juga. La ilaha illallah itu salah juga. Kalau la pendek itu artinya menjadi sungguh. Kalau la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah, kan gitu jadinya maknanya itu. Jadi banyak yang perlu diperbaiki. Yang kesalahan-kesalahan kecil yang sering kali kita abaikan, nggak apa-apa kan, cuman manjangkan dikit saja. Padahal manjangkan itu bisa merubah makna atau bisa merubah kalimat itu bukan lagi menjadi bahasa Arab. Ya, yang la-nya dipendekkan itu sangat berbahaya, itu berkaitan dengan akidah jadinya. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan rusak. Aku bersaksi sesungguhnya ada Tuhan selain Allah, jadi rusak ya. Itu ya Bu ya. Ada yang hayya 'ala falah, itu juga ada nih. Maksudnya hayya 'alal falah. Ada ya. Hayya 'ala falah. Kadang antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu enggak terdengar bedanya. Mirip aja itu. Nah itu tolong sama-sama diingatkan.
Oh ya Bu. Gimana Pak Zainal? Silakan. Kadang-kadang waktu itu selisih 2 menit. Masjid sini dengan situ sering duluan itu apakah gimana itu? Karena selisih 2 menit. Situ azan, sini belum. Ya, bagus yang belum. Iya, sini waktunya itu. Sini waktunya jam sama. Adanya itu sering duluan masjid situ. Ya. Jadi begini, Karena untuk yang puasa itu kan yang pasti orang itu azan lu gitu kan. Ya. Buka gitu. Tapi yang belum ini apakah waktunya aja? Jadi untuk jadwal imsakiyah kita dan jadwal adzan kita di Indonesia ini ada waktu ihtiyatnya 2 menit. 2 menit. Kalau yang duluan itu boleh jadi dia tidak mengambil waktu ihtiyat. Kemarin di jadwal yang dibuat oleh Kanwil Kemenak dengan yang dibuat oleh Fakultas Syariah UIN itu beda 2 menit. Saya panggil yang buat itu, Mas ini kenapa beda ini? Tolong diberikan penjelasannya. Lalu dia jelaskan, oh ini kita pakai ihtiyat yang lebih dibanding dengan yang dibuat oleh Kanwil Kemenak. Bukan salah, bukan, tapi kita mengambil ihtiyat yang lebih panjang sehingga ada selisih 2 menit. Ya. Jadi bukan berarti yang dibuat Kemenak salah, tidak. Sudah tepat, tapi kita buat kehati-hatiannya. Karena biasanya orang adzan itu memang langsung minum kan. Ada yang memang sudah nunggu di meja makan ini air lah siap, bubur lah siap gitu. Begitu muadzin Allah langsung minum. Nah maka yang di Fakultas Syariah itu mengambil ihtiyat, lebih berhati-hati lagi 2 menit. Makanya selisihnya 2 menit. Tapi intinya begini, bahwa adzan itu bukan tanda masuknya waktu sholat. Makanya tidak harus ngepasi masuk waktu sholat, itu tidak. Akan lebih baik adzannya memang ditunda 2 atau 3 menit dari masuknya waktu sholat, supaya lebih aman, lebih hati-hati, lebih aman, ditunda saja. Karena memang apalagi untuk sholat zuhur ya, zuhur itu kan kita disunahkan mengundurkan sedikit ketika hari cuacanya terik. Lagi panas itu suruh mundur kita sebentar, diundurkan sejenak sampai puncak panasnya itu turun ya. Itu disunahkan diundurkan khusus untuk sholat zuhur. Kalau sholat yang lain tidak. Tapi kita sudah pakai ihtiyat 2 menit itu Pak. Insya Allah lebih aman yang ihtiyat 2 menit. Tapi bukannya memang sering itu Pak, maksudnya itu di situ sudah ada, sini belum. Nah entah di situ memang kalau ditanya itu ya, saya punya jam sendiri, saya punya waktu sendiri. Padahal masuk sini dengan selisih 2 menit. Ya, itu mungkin perbedaan jamnya ya. Jamnya, patokan jamnya itu ya. Saya kira mudah-mudahan semuanya tidak masalah, karena dia pakai tepat waktu, kita pakai ihtiyat 2 menit, maka wajar selisihnya sekitar 2 menit tadi. Yang nggak boleh itu jelas-jelas belum masuk, malah dilanggar, itu yang tidak boleh. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.